kabarnya pagi ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran, Bapak inginkan kalian semua itu duduk yang rapi, bajunya masukkan ke dalam. Bapak. Ya, dilihat sekeliling kalian apakah ada sampah. Jika ada, tolong masukkan ke tong sampah ya. Untuk ketua kelas, Ogi mimpin kawan-kawannya untuk berdoa. Marilah teman-teman, sebelum mulai belajar kita berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, terima kasih. Untuk anak-anak semua, ada yang tahu mengapa kita harus melakukan doa dulu sebelum mulai pelajaran? Ada yang tahu? Agar dimudahkan sama Allah, Pak. Agar pembelajaran berkah, Pak. Ya, baik. Karena punya agama, Pak. Baiklah, semua jawaban hampir benar. Jadi, mengapa kita harus membaca doa sebelum mulai pelajaran? Agar apa-apa yang kita pelajari nanti itu menjadi berkah untuk ke depannya dan bermanfaat untuk ke depannya. Ngerti anak-anak? Ngerti, Pak. Baiklah, sekarang Bapak absen dulu ya. Yang pertama ini Aji, ada Aji? Hadir, Pak. Ada. Yang kedua ini Sukijan. Mana Sukijan? Nggak masuk. Pak. Kemana Sukijan? Pak? Suratnya ada? Suratnya Sukijan? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada, Pak. Pulang kampung Sukijan. Mudik, Pak. Sukijan ini nggak ada. Ya, mudik, Pak. Yang ketiga ini Wahendra Simamora. Ada Wahendra? Ada. Hadir. Baiklah, Wahendra hadir. Empat. Prim Q Bro-Brogor. Ada Prim Q? Hadir, Pak. Oke, Prim Q ada. Yang kelima ini Ogi Simatupang. Ada. Satu, Pak, yang belum, Pak. Ogi Simatupang yang keenam ini Sukijan. Yoyo Itu Lukito ada masuk. Hah? Ya, Ini siapa namanya ini? Siapa yang nulis absennya ini? Yoyo Sukijan itu tuh artinya. Oh ya Sukijan ya? Yoyo Sukijan, Pak. Nggak ada ini orangnya. Nggak ada, Pak. Kemarin kecelakaan, Pak. Kecelakaan, Pak. Patah kaki, patah tangan, Pak. Aduh. Kita doakan semoga yang tidak hadir semoga bisa hadir ya. Amin, Pak. Amin, Pak. Yoyo, Pak, itu, Pak. Jadi ini semuanya hadir kecuali dua orang ini ya. Yang satu sakit, yang satunya ini tanpa keterangan. Ya, Pak. Ya. Baiklah, di sini anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran lebih lanjut, ada sedikit himbauan bahwa kita ini harus menyanyikan lagu wajib nasional. Salah satu lagu wajib nasional. Ada yang mau memimpin? Prima, Pak. Pak. Prima Semangat. Bro-Brogor, silakan maju ke depan, pimpin teman-temannya. Lagu apa, Pak? Lagu Garuda Pancasila aja, yang mudah aja. Marilah teman-teman kita berdiri untuk bernyanyi bersama. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju. Terima kasih. Pada Prima silakan duduk kembali. Ya, Nana, mengapa kita perlu menyanyikan lagu wajib nasional setiap paginya sebelum memulai pelajaran? Ada yang tahu? Ya, pada Wahendra, apa tadi Wahendra? Meningkatkan rasa nasional itu, nasionalisme dan cinta tanah air. Ya, benar. Terima kasih pada saudara Wahendra. Kita perlu menyanyikan lagu wajib nasional itu agar kita ingat bahwa perjuangan para pahlawan kita untuk memerdekakan bangsa dan agar semangat nasionalis kita terbentuk mulai sejak dini.
Selanjutnya itu kita akan melakukan tepuk dan salam PPK kepada Aji. Disilakan untuk memimpin teman-temannya. Tepuk dan salam PPK. Baiklah teman-teman kalian, kita berdiri sini untuk melakukan tepuk PPK. 1, 2, 3. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Dan dilanjutkan untuk salam PPK. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Ya, terima kasih kepada Haji. Baiklah anak-anak, sebelum memulai pelajaran lebih lanjut, di sini ada Bapak akan membacakan cerita pendek. Di sini Bapak akan membacakan literasi tentang kebaikan membawa kebahagiaan. Jadi ayah, di sini kan Bapak akan mulai ya. Ayah, aku ingin sekali bisa bersekolah seperti teman-teman seusiaku. Keluhku kepada ayah. Ya nak, ayah tahu kamu mau sekolah, tapi mau bagaimana lagi? Ayah belum punya cukup uang untuk menyekolahkan kamu. Terangsang ayah kepada anaknya dengan nada memelas. Dengan wajah yang sedih dan kecewa, anaknya pun langsung masuk ke dalam kamar. Di dalam kamar, anaknya pun mengeluh sambil menangis meratapi nasibnya. Mengapa aku tidak bisa sekolah seperti mereka? Andai saja ayahku punya cukup uang, pasti aku akan sekolah dengan baik dan benar. Ya Allah, bantulah aku. Aku ingin sekali seperti teman-temanku yang lain bisa bersekolah. Tiba-tiba ayahnya datang menghampiriku. Nak, ayah tahu perasaan kamu. Ayah janji ayah akan bekerja lebih keras lagi dan lebih giat lagi untuk membiayaimu agar kamu bisa masuk sekolah, kata ayahnya. Benarkah ayah? Tanyaku tak menyangka. Ya, benar nak, tapi ayah tak berani berjanji, namun ayah akan usahakan. Kamu pun tahu pekerjaan ayah hanya seorang tukang becak yang penghasilnya tidak menentu. Jangankan untuk sekolahmu, untuk makan sehari-hari saja masih belum cukup. Karena ibumu sudah meninggal, jadi ayah mencari nafkah sendiri nak. Karena itu pun kamu harus bisa mengerti sedikit kondisi ayah. Baik ayah, aku pun dengan senang hati akan membantu ayah untuk mengumpulkan uang. Setelah itu aku pun pergi ke rumah temanku untuk belajar. Temanku selalu mengajarkanku karena dia tahu aku ingin sekolah seperti dia. Namun aku tidak mempunyai biaya untuk sekolah seperti dirinya. Temanku pun sangat senang mengajarkanku belajar karena semangat belajarku yang sangat tinggi. Saat di perjalanan aku bertemu dengan seorang anak kecil yang tersesat. Adik, mau kemana? Tanyaku pada anak kecil itu. Anak kecil itu. Anak kecil itu pun menangis. Kenapa kamu menangis, Dik? Tanyaku kepada anak kecil itu. Aku tersesat, Kak. Aku tidak tahu jalan pulang. Sambil merengek menangis. Oh, aku tadi pergi dengan ibu. Tapi aku tidak tahu ibuku sekarang di mana, Kak. Oh ya sudah, kalau begitu kamu ikut aku pulang saja ke rumah terlebih dahulu. Nanti aku akan bantu kamu mencari ibumu. Terima kasih ya kak, kata anak itu padaku. Akhirnya aku pun pulang dengan anak kecil itu ke rumah. Gara-gara anak kecil itu pun aku tidak jadi belajar ke rumah temanku. Dik, ini rumahku. Semoga kamu senang tinggal di sini untuk sementara waktu, kataku kepada anak kecil itu. Ya kak, aku pasti senang sekali tinggal di sini, kata adik kecil itu sambil tersenyum. Esok siangnya aku pun kembali pergi ke rumah temanku untuk belajar. Namun saat di perjalanan aku bertemu dengan seorang ibu-ibu yang sedang kebingungan. Permisi bu, tanyaku. Kalau boleh tahu apa yang sedang ibu cari di sini? Tanyaku kepadanya. Ibu sedang mencari anak ibu yang hilang kemarin nak, sahut ibu itu kepadaku. Oh, mari ibu ikut denganku. Kemarin ada seorang anak kecil yang menangis mencari ibunya dan tidak tahu jalan pulang karena aku ajak tinggal dia di rumahku. Mungkin adik kecil itu yang ibu maksud. Baiklah nak, ibu mau ikut ke rumahmu. Tunggu sebentar, sahut ayahku dari dalam rumah. Dan lama ayah keluar bersama adik kecil itu dan ternyata benar bahwa adik kecil itulah yang dimaksud oleh ibu. Terima kasih banyak Pak sudah menemukan dan menjaga anak saya. Sebagai gantinya balas budi, ambillah uang ini Pak, kata si ibu. Sama-sama bu, tapi tidak usah ibu. Kami ikhlas menolong dan menjaga anak ibu, kata ayah. Tapi saya pun ikhlas memberikan uang ini untuk keluarga bapak, kata si ibu. Baiklah bu, kalau begitu saya terima uangnya. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kebaikan hati ibu kepada keluarga saya, kata ayah tersebut pada ibu.
Semoga uangnya bermanfaat ya Pak. Ya Bu, uang ini akan saya gunakan untuk mendaftarkan anak saya ke sekolah, kata sang ayah. Benarkah? Tanyaku kepada ibu. Benarkah? Tanyaku kepada ayah dengan riang. Benar, benar nak. Uang ini akan kita gunakan untuk mendaftarkan kamu sekolah. Baiklah anak-anak, itulah tadi literasi yang telah Bapak sampaikan yang berjudul kebaikan membawa kebahagiaan. Dari literasi yang Bapak sampaikan tadi, di sini mempunyai banyak sekali pesan moral yang terkandung dalam teks literasi ini. Pada anak-anak, ada yang berani menyimpulkan apa saja pesan moral yang terdapat dalam cerita tadi? Aji. Ya, Mela, pada Aji, silakan maju Aji. Kebaikan tersebut. Sampaikan pada teman-temannya apa saja pesan moral yang kamu dapat tadi dari cerita yang Bapak sampaikan. Yang pertama Pak itu Pak bersyukur Pak, kemudian berbuat kebaikan Pak, Ya, tanpa mengharapkan imbalan Pak. ya. Seperti itu Pak. Baiklah, terima kasih pada Aji. Baiklah, dari jawaban Aji tadi itu sudah benar bahwa pesan moral yang disampaikan dari cerita di atas tadi adalah tentang kebaikan yang membawa kebahagiaan. Jadi kita ini harus baik ke sesama manusia, baik ke sesama makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Jadi jika kita ingin diperlakukan baik oleh orang lain, maka kita harus berbuat baik terlebih dahulu ke orang lain. Untuk selanjutnya itu Bapak akan membagi kalian menjadi dua kelompok nak. Dua kelompok. Hadir semua kan tadi? Hadir Bang. Ya, jadi dua kelompok. Aji sama Ogi dan Prima sama Wahen. Siap. Bella Nana, di sini Bapak ada teks bacaan yang harus kamu baca terlebih dahulu. Nanti di sini ada beberapa pertanyaan yang harus anak-anak jawab ya. Ya Pak. Nih teks bacaannya. Nih. Ini. Nih teks bacaannya dibaca ya. Tuh, baca. Baca dulu nak. Tuh teks bacaannya. Sudah dibaca semuanya? Ya Pak. Sudah dibaca ya? Ini juga sudah baca, Bapak ambil lagi ya. Sudah baca. Nah, baca. Lagi. Jika sudah dibaca, di sini Bapak ada sedikit pertanyaan untuk kalian semua. Tentang apa tadi? Yang teks bacaan yang kalian baca tadi? Listrik. Tentang arus listrik dan listrik yang mengubah Dunia. dunia. Kehidupan dunia Pak. Ya, di sini ada pertanyaan. Siapa yang berani maju di depan? Prima Pak. Prima. Ella, Prima. Nih, jawab yang nomor satu ya. Ya. Ini nomor 1 yaitu pertanyaannya apa itu arus listrik? Ya, jawab Prima. Apa itu arus listrik? Itu adalah gelombang elektromagnetik yang mampu merambat meskipun tanpa media perantara. Pada anak yang lainnya benar? Jawaban dari Prima? Benar Pak. Benar Pak. Benar. Baiklah Prima, silakan duduk lagi depan. Ya. Ini ada soal yang kedua. Apa yang terjadi jika arus listrik ketika sampai ke rumah warga? Tadi di sini ada kan? Ya. Di teks bacaan. Siapa yang berani menjawab? Wahen, sekarang Wahen. Ini pertanyaannya nih. Lihat lagi. Baiklah Pak.
Pertama, arus listrik yang sampai ke rumah di rumah disalurkan melalui rangkaian kabel listrik pada rumah yang ada di atap. Nah, itu digunakan tempat. Wah, kayok. Yang mana, Pak? Ini nak pertanyaan. Apa saja daya listrik sudah sampai di rumah? Ini kan Ah. di atas kedua. Oh. Kedua, atap digunakan sebagai tempat dudukan lampu ketika dinding rumah sebagai tempat saklar dan colokan listrik yang menghubungkan arus listrik dengan peralatan elektronik, misalnya televisi, kipas angin, kulkas. Apa manfaat arus listrik setelah sampai ke setiap rumah warga? Untuk menyalakan lampu dan alat elektronik lainnya seperti komputer, TV, radio, kulkas, dan AC. Lalu apa bedanya rangkaian seri dan paralel? Rangkaian seri itu disusun dengan cara bersambung atau sejajar, sedangkan paralel disusun berderet. Baiklah, terima kasih kepada Wahen. Apakah jawaban Wahen tadi sudah tepat? Sudah benar semua? Benar. Ya, sudah Wahen ini pintar ya. Baiklah, dari teks bacaan tadi, siapa yang berani menyimpulkan dari teks bacaan yang Bapak berikan tadi? Haji. Haji, Bapak Haji. Ya, kesimpulannya Haji. Apa? Ini pertanyaannya nak. Sekarang ini saya akan menyampaikan kesimpulan dari teman-teman sekalian yang tadi sudah disampaikan. Listrik sangat berguna bagi kehidupan masyarakat. Listrik disalurkan dari pembangkit ke rumah-rumah penduduk yang kemudian digunakan untuk menyalakan lampu dan alat rumah tangga lainnya. Rangkaian listrik terdiri dari rangkaian seri dan paralel. Begitu, Pak. Oh ya, terima kasih Pak Haji, sudah benar semua jawaban dari kalian semua tadi, pada anak-anak. Terima kasih ya. Sudah ada kelompok sebelumnya? Sudah ya. Sini kelompoknya Bapak ingat, agak sedikit ingat itu Haji bersama Oki kan? Dan Prima dengan Wahen. Sini Bapak ada lembar peserta didik, lembar kerja peserta didik. Itu yang harus kalian baca terlebih dahulu. Ya, per kelompok ya. Satu kelompok itu Bapak berikan satu LKPD. Nih, baca terlebih dahulu. Ini pada kelompok ini dan pada kelompok ini. Silakan dibaca dulu nak. Dibaca terlebih dahulu ya. Baru nanti Bapak buat soal. Sudah, Pak. Sudah. Sudah, kalau kamu sudah. Bapak yang sebelah sini sudah? Ya, baiklah, jika sudah ini Bapak ambil lagi ya KPD-nya ya. Ini KPD-nya. Baiklah, jika KPD-nya sudah Bapak ambil, di sini Bapak ada soal tes evaluasi untuk kalian. Mohon dikerjakan terlebih dahulu soal evaluasinya. Ini soal evaluasinya, mohon dikerjakan dari KPD tadi ya ini ya. Dari KPD tadi ini tugas satu ini tugas dua. Dikerjakan. Nanti jika sudah maju ke depan ya, Bapak panggil nanti ya. Kerjakan 5 menit. Dibaca dulu benar-benar baru dikerjakan. 5 menit ya nak. Sudah semua dikerjakan? Sudah, Pak.
Baiklah, jika sudah, soalnya dikumpulkan ke depan lagi. Nah, Nah, ke depan lagi. Terima kasih nak. Baiklah, ini untuk tugas 1 itu pada kelompok Aji dan Prima, silahkan jawab tugas kelompok 1. Terima dulu Pak. Nah, nah ya. Prima. Nih, Baiklah, di sini ada gambar dan disuruh menyebutkan nama-namanya. Di sini yaitu untuk nomor 1 itu yaitu komponennya baterai, nomor 2 penutup bola lampu, nomor 3 silir daya, dan nomor 4 klik saklar. Nah, yang nomor 2 itu pada temanmu tadi siapa satu kelompok? Wahen. Wahen. Nah, Ayo. Wahen. Ya. Oke Pak. Pertanyaannya tadi Pak, jelaskan fungsi dari komponen-komponen listrik pada gambar sesuai dengan nomor pada gambar yang di atas tadi Pak. Yang pertama itu baterai itu sebagai penyuplai daya listrik. Yang kedua tadi penutup bola lampu untuk melindungi bola lampu agar tidak muncah pecah dan terkena air Pak. Yang ketiga selir daya untuk menyambungkan daya dari baterai ke bola lampu, dan yang keempat tadi klip saklar sebagai pemutus daya. Baiklah, terima kasih. Apakah dari kelompok Prima dan Wahen tadi sudah benar? Benar. Ini tugas yang kedua itu dari kelompok Aji dan Ogi. Pada Aji dan Ogi, maju ke depan. Nih, Jawab Pak. ya jawab. Nomor 1, berisi apakah teks eksplanasi di atas? Teks ini tadi yang kami baca itu Pak, Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu pijar Pak, yang berguna untuk penerangan kita Pak. Apakah benar? Nah, Benar. Ya, terima kasih Ogi. Siapa teman untuk kelompokmu tadi Ogi? Aji Prasetyo. Aji Pak. Aji, ini Aji. So, jawab yang nomor 2-nya Aji. Saya akan menjawab pertanyaan kedua. Apa saja informasi yang dapat kamu peroleh dari teks eksplanasi di atas? Yang pertama itu Pak, Thomas Alva Edison ini Pak, penemu bola lampu pijar Pak. Dia lahir di Milan, Ohio pada tanggal 11 Februari 1847 Pak. Kemudian di usia yang 12 tahun dia memakai waktu luangnya untuk membaca literatur dan melakukan berbagai percobaan Pak. Pada tahun 1861 ia dapat mencetak koran Pak, gitu Pak. Apakah dari teman-teman jawaban Aji sudah benar? benar. Ya, baiklah Aji, terima kasih. Baiklah anak-anak semua, jawaban dari kalian tadi sudah sepenuhnya benar. Baiklah anak-anak, dari pelajaran kita hari ini itu tentang listrik yang mengubah dunia. Jadi dapat disimpulkan bahwa sebenarnya listrik itu sangat berguna dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada yang berani menyimpulkan apa saja kegunaan listrik dalam kehidupan sehari-hari? Aji Pak. Ya, Aji. Ya, pada Ogi, silakan maju ke depan. Ketemu Aji. Tidak ada. Kamu simpulkan aja buat teman-teman kamu. Apa tadi Pak? Listrik, apa guna listrik dalam kehidupan sehari-hari? Kegunaan listrik sehari-hari itu banyak Pak. Ya, Di sebutkan. berbagai bidang kehidupan Pak. Misalnya dalam dunia pendidikan, dunia kesehatan, di rumah tangga Pak. Ya, untuk apa itu nak? Coba jelaskan kepada teman-temannya. Membantu aktivitas manusia. Ya Pak, dapat membantu aktivitas manusia Pak, seperti charger HP Pak, Ya, Kipas angin. charger, kipas angin Pak. ya terima kasih pada Ogi. Dan selanjutnya itu pada ada yang masih mau menjelaskan kesimpulan dari Prima, Pak. pelajaran hari ini? Prima, Pak. Prima, oke Prima, silakan maju ke depan Prima. Michael Prima Pak. Apa saja Prima. kegunaan listrik kita dalam kehidupan sehari-hari? Ya, baiklah, tadi kita belajar kegunaan listrik yaitu untuk menerangi lampu. Terus kita belajar ada yang penemu lampu yaitu Thomas Alfa Alva Edison dan penemu listrik.
Michael Prima. Ya. My Friday. Kita itu Pak. Ya, baiklah, terima kasih. Baiklah, jadi kesimpulan intinya itu bahwa listrik itu dia dulu anak perhatikan Ya, Pak. Ya, Pak. itu memang sangat berguna di kehidupan kita sehari-hari ya, Nak. Baik dari segi penerangan, dari segi medis, dari segi hiburan pun listrik sangat berguna di kehidupan kita sehari-hari. Organ, Pak. Dari ya itu organ itu listrik termasuk listrik, Nak. Iya. Dia karena memakai generator, jadi generator itu menghasilkan juga listrik. Jadi di medis itu kita bisa menghasilkan lampu penerangan, misal untuk shoot operasi dan yang lain-lainnya itu. Dan di kehidupan hiburan itu kita bayangkan saja, Nak, jika kita belum ada listrik. Malam-malam jika matahari sudah tenggelam gitu, rumah kita sangat gelap kan? Kecuali jika kita ada obor atau lilin ya atau Lampu cantik. lampu-lampu apa gitu kan, lampu-lampu yang dari api itu. Dengan sekarang adanya listrik itu kita sangat sangat terang gitu kan, sangat terang, sangat jika kita mau beraktivitas itu mudah. Kalau kita makan sudah nggak keselak apa namanya itu duri lagi kan, duri ikan. Tulangan, Pak. Tulangan itu kalau bahasa daerah sini ya. Bapak ini karena bapak dari Jawa jadi agak Tulungan. selak itu. Keselak. Ya. Pintar Bapak nih, Pak. Jadi itulah tadi kesimpulan pelajaran kita pada hari ini. Apakah masih ada yang belum kalian pahami? Sudah, Sudah Pak. semua, Pak. Sudah semua ya? Pak. Jadi jika sudah kepada Aji silakan pimpin teman-temannya untuk menyanyikan lagu daerah sini. Pada Aji silakan. Ya teman-teman sekalian, diharapkan untuk berdiri sejenak kita menyanyikan lagu daerah dari Provinsi Bengkulu, yaitu Ikan Pais. Baiklah kita mulai 1, 2, 3. Ikan pais kelaponyo muda dibungkus daun talas rapi-rapi di kebet tali bersiap. Ikan pais lemah rasanya makan ke nasi putih pane ulam ke jering muda rasanya oi lemah nian dari samo nasi sepiring sudah habis rasanya namun rasanya oi lemah nian badan keringnya rintik-rintik sambalnya pada tamu lagi habis segalo. Baiklah, terima kasih kepada Aji. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada anak-anak, jika di sekelilingnya ada sampah atau kotoran itu silakan buang ke tempat sampahnya. Saya diperiksa dulu ya. Ya, bajunya juga dirapikan, masukkan ke dalam. Buku-bukunya masukkan ke dalam tas semua ya. Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Baiklah, di sini sebelum pulang, ketua kelasnya silakan memimpin doa. Baiklah teman-teman, mengakhiri pembelajaran kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya. Terima kasih anak-anak, silakan pulang. Ya, Pak. Jangan